6. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi sambil menunggu teman-teman yang masih ingin bergabung, ya. Jadi sambil menunggu dengan berjalannya waktu, Bapak mulai pelajaran Penjas kelas 1. Nah, anak-anakku sekalian, jadi nanti ketika kamu nanti belajar Penjas, Bapak harapkan kamu memakai pakaian olahraga, ya. Jadi untuk pakaian olahraganya yang belum punya, boleh memakai pakaian olahraga waktu di SD kamu, ya. Jadi pakai pakaian olahraga di SD. Jadi nanti tampilannya kamu memakai baju olahraga. Baik, aku ulang lagi. Salam olahraga. Apa? Kalau Bapak katakan salam olahraga, kamu bilangnya apa? Jaya, ya. Lagi ya. Salam olahraga. Jaya. 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 Kita Bapak ulas sedikit lagi, ya. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang atletik, yaitu jalan cepat, ya. Jadi jalan cepat, ya, dengan tangkai atau nomor olahraga atletik yang lainnya mempunyai perbedaan cara pelaksanaannya, ya. Nah, sedikit Bapak ulas lagi. Jadi atletik itu terdiri jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, pada pembahasan materi atletik ini, ya, jadi jalan cepat, ya. Jadi kalau kita mempelajari jalan cepat, ya, untuk kita pahami, jadi antara jalan dengan lari itu ada perbedaannya. Apa perbedaan jalan dan lari? Kalau jalan, ya, jadi kalau jalan, ya, hubungan kaki dengan kalau jalan jalan cepat, ya, ini Bapak yang bahas jalan cepat, ya. Jadi jalan gerak maju dengan melangkahkan kaki tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Jadi kalau pengertian jalan cepat itu tadi, gerak maju dengan melangkahkan kaki tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Nah, perbedaan dengan lari. Kalau lari, ya, hubungan kaki. Maaf Pak, suaranya tidak kedengeran. Suaranya tidak terdengar. Kecil Pak suaranya. Nah, kecil suaranya. Ya, entah diperbaiki dulu suaranya. Enggak. Gimana suaranya? Udah terdengar belum? Udah. Halo? Sudah Sudah, Pak. Udah mendengar suaranya? Oke, ya. Jadi Bapak lagi, ya. Jadi pengertian jalan dengan lari, ya, Bapak lagi. Kalau jalan, ya, hubungan kaki dengan tanah tidak pernah terputus. Sedangkan lari, ya, kalau kita berlari, ya, hubungan kaki dengan tanah tidak pernah terputus. Artinya ada saat gerakannya melayang. Nah, pada minggu yang lalu kamu sudah merangkum, ya, tentang pelajaran jalan
cepat, ya. Dan mungkin juga sebagian daripada kamu sudah melihat ya gerakan lomba jalan cepat di Google, ya. Jadi anjuran Bapak ya, kamu apa namanya eh, melihat gerakan jalan cepat yang ada di Google, baik itu penyelenggaraan jalan cepat di ajang perlombaan tingkat nasional maupun internasional, ya. Misalnya kalau dalam tingkat nasional seperti di kejuaraan pekan olahraga nasional, dan apa namanya di internasional itu di olimpiade, ya. Nah, itu apalagi sekarang pada saat ini sedang berlangsung olimpiade di mana? Sedang berlangsung olimpiade di Jepang, ya. Ya, jadi nanti ya kamu ya akan Bapak beri tugas untuk melaksanakan praktek jalan cepat. Jadi bagaimana prakteknya? Nah, prakteknya ya nanti kamu lihat gerakan jalan cepat, ya, gerakan jalan cepat, ya, kamu amati, kamu lihat, ya, kemudian gerakan tersebut kamu peragakan, ya. Nah, jadi pelaksanaan jalan cepat, ya. Jadi kalau setiap kita melakukan gerakan kegiatan atletik, ya, itu diawali dengan apa? Start, ya. Jadi kalau kita melaksanakan kegiatan atletik, ya, diawali dengan start. Nah, start yang dilaksanakan dalam jalan cepat, dia menggunakan start berdiri, ya. Nah, start berdiri, ya, kalau kita lihat, ya, Bapak peragakan di sini, ya, start berdiri. Jadi salah satu kaki, misalnya ketika kita akan start ada di garis start, ya. Jadi salah satu kaki, misalnya kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Nah, misalnya kaki kanan yang berada di depan, maka tangan kirinya yang berada di depan, berlawanan dengan kaki kanan, ya. Jadi kemudian tangan kirinya berada di belakang. Nah, jadi kalau kita kaki kanan di depan, tangan kirinya di depan. Kemudian kalau tangan kirinya, kalau kaki kiri di belakang, maka tangan kanannya pun di belakang. Jadi kalau kita melaksanakan start jongkok, ya, kemudian badan agak membungkuk ke depan. Nah, dalam jalan cepat, ya, aba-abanya bagaimana? Jadi dalam jalan cepat, aba-abanya hanya siap. Ketika kamu mendengar aba siap, kamu menyiapkan diri, ya, langsung kamu melangkahkan kaki, ya. Bagaimana langkah kaki jalan cepat, ya? Jadi langkahkan kaki jalan cepat yang diawali dengan gerakan tumit. Apa itu tumit? Tumit adalah kaki yang berada di bagian belakang, ya. Dekat mata kaki itu, ya, kamu lihat dekat mata kakimu, ya, di bawah paling belakang itu namanya tumit. Jadi kamu harus memahami bagian daripada anggota tubuh kamu. Jadi di kaki itu ada apa? Ada paha, lagi lutut, kemudian betis, ya, kemudian tumit, ya, kemudian punggung kaki, kemudian telapak kaki. Nah, itu bagian-bagian daripada anggota tubuh bagian kaki. Nah, jadi ketika kamu melangkahkan kaki, jadi ketika Bapak siap, iya, jadi Bapak peragakan di sini, ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi seperti ini, ya. Ya, seperti ini, ya. Ini seperti ini, ya. Seperti ini, kita agak mengikut,
Ini dalam keadaan agak siap. Ya, langsung kita menggunakan kaki. Ya. Nah, bagaimana gerakannya? Kita lakukan tumit terlebih dahulu, ya. Lakukan kaki tumit, ya. Lakukan ke depan tumit, kemudian disambung lagi dengan tumit. Yang berikutnya, ya. Kemudian ayunkan tangan. Tangan kita ayunkan, ya. Jadi ayunan tangan ini gimana? Harus berlawanan. Jadi kalau kaki kiri melangkah, lawannya dengan kaki dengan tangan kanan. Kalau tangan kanan, kaki kanan melangkah, lawannya dengan tangan kiri. Jadi ayunan tangannya setinggi apa? Ayunan tangan kita setinggi bahu. Kemudian jemari kita dalam keadaan terkepal bagaimana? Terkepal rileks, ya. Terkepal rileks. Kemudian diayunkan. Nah, ketika kita mengayunkan tangan dan kaki, ya. Jadi ketika kita melangkahkan kaki kaki kanan, ya, maka pinggul kita harus dibuang ke kiri. Jadi ketika melangkah kaki kanan, ya, di kanan ke pinggul kita dibuang ke kiri. Kemudian kita melangkah lagi kaki kiri, pinggul kita dibuang ke kanan. Nah, gerakan ini kalau kita percepat, ya, memang terlihat lucu sekali, ya. Tetapi itulah bentuk daripada gerakan jalan cepat yang memang mempunyai ciri khas jalan cepat, ya seperti itu. Jadi nanti kamu bisa memperagakan di rumah gerakan jalan cepat. Tetapi terlebih dahulu kamu harus melihat apa? Video atau gerakan jalan cepat yang ada di Google, ya. Nah, tuh. Jadi nanti kalau kita melakukan gerakan jalan cepat, ya, kamu lakukan, ya, mengayunkan kaki, mengayunkan tangan kanan setinggi apa? Setinggi bahu, ya, tinggi bahu atau setinggi pundak. Kemudian kita dilakukan lagi, disilangkan lagi, ya, atau dilakukan lagi tangan yang sebelah kiri sambil melakukan kaki apa? Kaki kanan. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita melangkah kaki kiri, lawannya dengan kaki tangan kanan. Kalau kita melakukan kaki kanan, ya, lawannya kaki kiri. Jadi begitu. Jadi kita melakukan kaki kiri, kanan, ya. Kemudian kalau kita melakukan kaki kanan, jadi lengan kirinya dimajukan, ya. Jangan yang itu terjadi kalau kita melakukan kaki kanan, tangan kanan. Jangan. Jadi kalau kita melakukan kaki kiri, tangan kiri. Jadi di pelaksanaannya harus berlawanan. Jadi tekniknya seperti itu. Jadi ketika kita melangkahkan kaki kanan, ya, maka tangan kiri dimajukan ke depan, ya, sambil apa? Sambil membuang pinggul ke kiri. Jadi ketika lagi, ya. Jadi kalau kita melakukan kaki kanan, ya, ini, ya, pinggul kita buang ke kiri. Kemudian kalau kita melakukan kaki kiri, pinggul kita buang ke kanan. Jadi gerakannya seperti ini, ya. Seperti ini, ya. Jadi latihannya nanti di rumah ini seperti ini dulu nih. Goyang apa? Goyang pinggul dulu. Goyang pinggul, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kemudian baru kamu langkahkan kaki, ya. Nah, itu, ya. Jadi nanti, ya, yang di rumahnya atau kamu di rumahnya mempunyai fasilitas yang memadai, ya, nanti kamu boleh ambil video kamu di rumah atau di sekitar halaman kamu untuk melaksanakan jalan cepat. Nah, setelah kamu mahir atau sudah bisa melaksanakan jalan cepat, nanti kamu videokan gerakan jalan cepat tersebut, kemudian kamu kirim ke Google Classroom, ya. Jadi nanti minggu depan, ini tugas kamu, ya. Untuk minggu depan, masing-masing kamu untuk dapat memvideokan gerakan jalan cepat, ya. Jadi sekali lagi, ya, apa
Dan bagaimana jalan cepat itu? Jadi jalan cepat itu ya, pertama-tama kamu harus memahami apa? Start. Ya, startnya bagaimana? Start berdiri. Bagaimana aba-abanya? Siap, aba-abanya ada dua. Siap dan iya. Nah, ketika kita Bapak ulangi lagi ya. Jadi ketika kamu melakukan start jongkok, ya, ketika kamu mendengar aba siap, kaki kanan kamu berada di depan, ya, tangan kiri tidak ada di depan. Kemudian badan agak membungkuk. Kemudian ketika kamu mendengarkan aba-aba, ya, mengangkatkan tumit terlebih dahulu ke depan. Ya. Jadi kaki kamu dilakukan ke depan, tetapi kemudian betis itu tidak diangkat ke belakang. Jadi ketika kamu melangkahkan tumit, ya, lempar ke depan. Disambung lagi dengan tumit yang sebelah kiri. Jadi tidak ada ayunan tumit itu ke belakang. Tumit selalu dibuang ke depan. Ya. Nah, ketika kamu melangkahkan kaki kanan atau melakukan tumit ke depan bersamaan dengan tangan kiri ke depan, apalagi tadi Bapak katakan pinggulnya dibuang ke kiri, ya, digoyangkan ke kiri. Selanjutnya ketika kamu melangkahkan kaki kiri, ya, bersamaan dengan tangan kanan ke depan juga, pinggulnya dibuang ke kanan, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, kalau kamu sudah pas gerakan tersebut, lalu gerakan tersebut kamu videokan, ya. Sampai di sini udah paham belum? Sampai di sini. Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah paham, ya. Nanti minggu depan, ya, gerakan jalan cepat kamu rekam di video, kemudian kirim di Google Classroom, ya. Jadi gerakan dari start, ya, kemudian sampai pelaksanaan jalan cepat. Dan kalau ini kan hanya pengambilan start dan pelaksanaan jalan cepat. Nah, finishnya bagaimana? Nah, karena kita tidak lomba, ya, finishnya, ya, kalau bisa ketika masuk finish, kita segera memusungkan dada ke depan. Artinya ketika masuk finish memusungkan badan ke depan atau memajukan kepala kamu ke depan, itu bagian daripada memasuki garis finish, ya. Nah, itu jadi untuk jalan cepat ini, ya, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada yang kurang jelas? Halo? Halo, ada yang sekalian? Ada yang kurang jelas? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau udah jelas semua mengenai jalan cepat ini, ya. Jadi tugas kamu apa? Bagaimana? Tugas kamu adalah melakukan latihan jalan cepat di rumah, ya. Kemudian ketika kamu melaksanakan gerakan latihan jalan cepat, bagaimana kamu harus mempergunakan kaos olahraga, ya. Kalau sudah ada yang punya kaos olahraga SMP 9, silakan dipakai. Tapi kalau ada yang belum, bisa pakai pakaian olahraga yang pada waktu di SD kamu, ya. Jadi nanti setelah kamu memperagakan jalan cepat dengan baik dan benar, maka kamu videokan. Nah, video tadi dikirim ke Google Classroom. Baik, untuk pelajaran jalan cepat, Bapak kira sudah cukup, ya. Akan Bapak sambung lagi dengan lari jarak pendek, ya. Nah, jadi akan Bapak nanti lagi materinya yaitu dengan nomor lari, ya. Nah, Bapak tambahkan sedikit. Jadi dalam lari itu, ya, dalam pelajaran fisik lari itu ada berbagai macamnya. Ada lari jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Kemudian ada lari yang bersifat khusus, yaitu lari estafet dan lari maraton, ya. Nah, jadi yang akan kita pelajari kali ini yaitu lari jarak pendek, ya. Nah,
Berapa jarak yang ditempuh lari jarak pendek? Jarak yang ditempuh lari jarak pendek adalah 100, 200, dan 400 meter. Jadi kalau kamu yang pernah berada di stadion, baik itu ada stadion Al Halim maupun stadion Kauman, Banyak. kalau kita melakukan gerakan berputar satu putaran di stadion Al Halim itu dari titik A, kemudian balik ke titik A lagi, itu jaraknya 400 meter, ya, jaraknya 400 meter. Nah, jadi lari jarak pendek ini, ya, yang harus kita pahami apa? Kan pada waktu lari, ya, biasanya kita menggunakan star. Star yang digunakan dalam lari jarak pendek yaitu star jongkok. Nah, dengan star jongkok itu ada aba-abanya, ya, ada aba-abanya. Bagaimana aba-abanya? Nah, masing-masing aba-aba tersebut mempunyai gerakan yang berbeda-beda. Ya, jadi seperti bersedia, siap, dan ya. Nah, bagaimana keadaan aba-aba gerakan badan kita pada waktu kita aba-aba bersedia? Ya, misalnya kita berada di belakang garis start, ya, kita sudah menyediakan diri bagaimana bersedia. Misalnya ada apa namanya dirinya memberikan apa-apa bersedia, maka kita menyediakan diri. Bagaimana menyediakan dirinya? Ya, nah, untuk menyediakan diri ini, ya, kaki kita yang paling depan, ya, ujung kaki yang paling depan jaraknya 1 jengkal, ya, jaraknya 1 jengkal. Kemudian paham nggak? Jadi ketika kamu berada di garis start, ya, ujung kaki kamu yang depan, misalnya apa nama jempol kamu, jaraknya 1 jengkal. Kemudian setelah itu, ya, tumit, ya, tumit dengan lutut jaraknya 1 kepal, ya. Jadi antara tumit, ya, dengan kamu dengan lutut kamu jaraknya 1 kepal. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya 4 jari merapat, ibu jari memisah, ya. Bagaimana? Diletakkan di belakang garis start. Selebar apa? Selebar bahu, ya, selebar bahu, ya. Kemudian pandangan ke arah depan. Nah, gerakan aba-aba bersedia ini, ya, dipertahankan sampai ada gerakan aba-aba berikutnya. Ya, jadi bersedia. Jika kamu dengar aba-aba bersedia, kamu sudah menyediakan diri, ya. Yang paling depan 1 jengkal, lutut 1 kepal, kemudian ibu jari merapat, 4 jari merapat, ibu jari memisah, diletakkan di belakang garis start. Lebar apa? Lebar bahu. Kemudian pandangan ke depan. Selanjutnya, ketika kamu mendengarkan aba-aba siap, ya, yang mana tadinya pandangan ke depan, karena pinggul diangkat, maka pandangan menjadi kemana? Pandangan menjadi ke bawah, mengikuti gerakan pinggul, ya. Kemudian kaki antara paha dengan tumit kita perkirakan sekitar sudutnya 45 derajat, ya. Jadi ketika kamu mendengar aba-aba siap, angkat pinggul kamu, kemudian yang tadinya yang mana yang tadi pandangan ke depan, karena pinggul diangkat, pandangan menjadi mengikuti gerakan pinggul, jadi ke bawah, tidak mendongak seperti ini, ya. Itu mengikuti gerakan. Oke. Kemudian gerakan tersebut dipertahankan, ya, gerakan tersebut dipertahankan. Bagaimana nanti sampai mendengar aba-aba berikutnya? Aba berikutnya apa? Iya atau suara tes pistol, ya. Jadi mendengar aba-aba bersedia, siap, ya. Kamu dikejutkan seperti apa? Seperti anggota badan kamu tertusuk duri. Misalnya kamu kaget, misalnya
kaki kamu atau betis kamu atau paha kamu terkejut duri, kamu kaget seperti itu. Jadi dikejutkan seperti itu sehingga ada daya kejut, ya, kamu bisa berlari secepat mungkin. Ya, nah secepat mungkin sebagaimana? Secepat mungkin sejauh yang jarak yang ditentukan. Misalnya jaraknya 50 meter, misalnya jaraknya 100 meter, misalnya jaraknya 200 meter, atau jaraknya 300, atau jaraknya 400 meter. Ya, nah, jadi kalau kita melaksanakan atau melakukan gerakan lari, ya, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya jarak dan waktu. Ya, jadi dari titik A sampai ke titik B, ya, ditentukan dengan apa? Waktu. Nah, siapa yang bisa melakukan gerakan waktu tercepat, itulah yang menjadi juara. Jadi, misalnya kamu melakukan perlombaan berlari dengan teman kamu, ya, teman kamu terdiri dari A, kamu misalnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di dalam lintasan atletik itu dalam lintasan itu biasanya ada 8 lintasan. Nah, dalam 8 lintasan itu kamu berlomba berlari sejauh yang ditentukan oleh panitia. Misalnya jaraknya 100 meter. Nah, jadi Bapak katakan siapa yang cepat melakukan gerakan lari yang paling cepat, maka dia yang menjadi juara. Ya, itu. Nah, untuk berikutnya lagi ya, apa namanya, untuk lari jarak pendek ya, nanti maka akan mengambil nilai juga ya. Mengambil nilainya gimana? Mengambil nilainya gerakan start jongkok dan sedikit berlari. Nanti divideokan juga ya. Nah, jadi kamu nanti ya di untuk kelas 1 belum dapat apa namanya? Belum dapat ini ya. Belum dapat buku di perpustakaan ya. Nah, kamu bisa mengambil apa namanya sumber bahan belajar ya. Nanti kalau ini kamu bisa mengambil sumber bahan belajar di Google ya atau di YouTube ya. Nanti kamu bisa mencari bahan tersebut di Google atau di YouTube ya. Jadi untuk menggali sumber pelajaran atau sumber bahan materi start jongkok, kamu bisa melihat di Google atau di apa namanya di YouTube ya. Apakah start jongkok itu, apakah lari jarak pendek itu, berapa yang ditempuh lari jarak pendek itu, dan seterusnya. Jadi bahan-bahan tersebut nanti kamu ya lihat, kamu ambil dari Google ya atau dari YouTube ya. Nah, jadi untuk minggu depan ya, apa Bapak sekalian sekalikan ya, tugas tersebut satu-satu aja ya anak-anak. Ya anak-anak gimana? Untuk tugas ini apa satu aja dulu, apa langsung dua? Jalan cepat dengan start jongkok. Gimana pendapat kamu? Halo? Satu aja dulu, Pak. Halo? Satu aja, Pak. Dulu, Pak. Dulu, Pak. Oke ya. Jadi tugasnya nanti apa namanya satu aja dulu ya. Jadi nanti tugas kamu yaitu jadi melaksanakan jalan cepat ya dengan start berdiri ya. Jadi start berdiri nanti kamu ambil videonya. Siap ya, kamu laksanakan gerakan jalan cepatnya. Nah, dari video itu nanti Bapak baru bisa menilai atau mengambil nilai gerakan video kamu ya, apakah gerakan jalan cepat kamu sudah sesuai atau belum ya. Jadi lihat melalui video tersebut ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan apa tidak?
Tidak. Tidak, Pak. Enggak. Untuk Tidak, jalan Pak. untuk jalan cepat ada pertanyaan. Untuk jalan lari jarak pendek nggak ada pertanyaan. Oke. Apa ada, Pak? Oke. Untuk jalan cepat dan jalan pendek tidak ada pertanyaan. Maka untuk pelajaran menjas pada hari ini Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Selalu jaga protokol kesehatan. Ya, Pak. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Jaya, jaya. Jaya. Telat. Jaya. 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 Telat. Nantian, Pak. Nik.